kartu yang apa yang menang terus, nggak pernah kalah gitu. Nyangkut dia di tembok, dipakein kayu-kayu gitu karena temboknya agak tinggi, nggak dapet. Akhirnya kita manjat, namanya anak kecil kan. Teman saya duduk, saya naik ke atas dia, manjat ke atas. Nah pas sampai di atas dia nggak tahan, akhirnya dia jatuh kan. Nggak tahu saya waktu itu gendut atau enggak, dia jatuh nggak kuat. Akhirnya saya nyangkut di atas tembok orang tuh, nyangkut temboknya, ternyata tembok yang udah rapuh. Jatuhlah saya dengan tembok-temboknya kena kaki. Kalau dibuka nih masih ada bekas visabili kertas gambar. Di jalan kertas gambar nih, bekas-bekas kayak luka lama lah gitu. Maksudnya itu tuh sama kayak luka dikasih garam. Jadi orang kalau curhatnya kepada ya ayyuhal netizen, karena netizen ini maha tahu, maha benar. Kayak tahu semuanya dan selalu harus benar, nggak boleh salah. Itulah netizen. Makanya jangan curhat ke netizen dalam bentuk bahasa postingan lah, story lah, PP lah, update status lah, broadcast apalagi. Jangan, curhat aja kepada Allah yang maha menjaga kerahasiaan berita. Yang kedua, maha tahu solusi terbaik buat kita. Karena kenapa? Karena Allah itu kasihan sama kita. Lebih daripada kasihannya kita kepada orang lain, lebih daripada kasihannya seorang ibu kepada anaknya, Allah lebih pengasih. Karena Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Arti maha pengasih, gampang banget kasihan. Itu terjemahan paling sederhana untuk Ar-Rahman. Selama ini kan banyak orang membahas Ar-Rahman itu dari satu sisi, bahwa yang disebut dengan Ar-Rahman, rahmatuhu wasi'ah, rahmatnya luas, itu yang banyak dibahas kan. Tapi ada angle lain ternyata. Makanya saya kalau dakwah itu suka nyari angle yang nggak mainstream, tapi nggak keluar dari batasannya, sehingga orang-orang yang mungkin nganggap apaan sih kok aneh, apaan kok terjemahnya kayak gitu, karena mungkin dia nggak paham. Karena kita biasa dilatih di Al-Azhar di Mesir dulu, cara berpikir yang out of the box, cara berpikir yang jangan sama, tapi jangan cari-cari masalah. Cuman kita harus melihat angle-angle yang banyak, karena pada dasarnya Islam, Al-Hadis, As-Sunnah, Al-Quran itu tuh mutiara, dilihat dari angle mana aja tuh bercahaya. Nggak boleh kita membatasi satu angle, cuman ini doang kebenaran, padahal ada kebenaran versi yang lain selama yang dilihat masih objek yang sama, yaitu ayat dan hadis. Tapi kalau udah yang dilihat objek yang berbeda, ini udah beda nih. Kalau yang dilihat sama-sama ayat, sama-sama hadis, cuman beda angle. Yang satu angle-nya angle syariah, fikih, satu lagi angle-nya angle akhlak, satu lagi angle-nya angle sejarah, satu lagi angle-nya angle dakwah. Kan banyak angle nih. Semuanya bercahaya. Karena itu adalah mutiara. Bahkan cahaya Al-Quran, kata Allah di surat Cahaya, seperti lampu yang dinyalain dengan minyak zaitun. Belum ada apinya aja, minyaknya aja udah bercahaya. Kemudian ketika menyala ditutup dengan kaca yang beningnya itu membuat cahayanya semakin berkilau. Itulah Al-Quran. Nah, jadi Ar-Rahman, terjemahan yang banyak dibahas di YouTube, di banyak dakwah, artinya warahmati wasi'at kulla syai'. Itu arti Ar-Rahman. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangnya tuh banyak. Ini yang paling banyak dibahas. Tapi ternyata Ar-Rahman juga punya makna yang lain, sama kayak Al-Jabbar. Bukan Al-Jabar ya, Al-Jabar itu rumus. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya yang maha perkasa. Dalam bahasa menaklukkan itu Jabbar, memaksa itu Jabbar. Tapi Al-Jabbar juga berarti yang maha menyembuhkan sakit hati. Jadi kita membaca wajburni, ya Allah, wajbur, Rabbi firli warhamni, wajburni, ya Allah, ampunkan dosa saya, rahmati saya, obatilah sakit hati saya. Itu artinya, hiburlah hati saya yang sedang sakit. Itu arti wajburni. Bukan ya Allah taklukkan saya, paksa saya, bukan. Karena Al-Jabar bisa arti yang memaksa, bisa arti yang menyembuhkan penyakit hati. Begitu juga Ar-Rahman. Nah, dalam konteks atau dalam angle Allah itu maha pengasih, artinya gampang kasihan.
Kenapa kita nggak menggunakan sifat Allah yang gampang kasihan itu untuk berharap? Allah kasihan nggak sih ngelihat saya? Saya tuh udah lulus kuliah sekian tahun. Saya tuh udah mapan. Saya udah siap untuk jadi ayah, bukan lagi suami. Ayah aja udah siap gitu. Orang lain masih bilang saya udah siap jadi suami. Saya emang udah siap jadi ayah. Bahkan kalau perlu kakek juga siap. Ya Allah. Siapa tahu dia mau nikah dengan seorang yang udah punya cucu. Atau punya anak lah, kayak Nabi dengan Khadijah kan ya, beda berapa tahun tuh? 15 tahun. Jadi jangan berpikir yang beda 15 tahun berarti kayak wah kok kasihan banget dia kayak gak punya pilihan aja. Kamu udah putus asa ya mencari ya. Enggak. Itu bukan masalah umur, bukan masalah fisik, tapi masalah kenyamanan, dan itu subjektif banget. Ya Allah, Allah gak kasihan sama saya. Jawabannya, Allah tuh kasihan banget sama kita. Lebih daripada teman-teman kita. Kadang-kadang teman-teman kita tuh saking kasihannya sama kita, gara-gara kita kayak pernah ditolak dan gak direstui, mereka di grup gak mau bahas-bahas bab masalah yang berhubungan dengan cinta. Jangan bahas bab itu, kenapa? Kasihan, ada teman kita yang baru ditolak. Oh iya, kasihan. Saking kasihannya akhirnya mereka gak bahas di grup. Tapi mereka kayak pengen bahas gitu, pengen curhat. Caranya gimana? Mereka bikin grup yang kedua. Cuman kita doang yang gak dimasukin gitu. Karena apa? Karena kasihan. Nah ini manusia aja bisa kasihan, apalagi Allah. Pernah gak kasihan sama mantan? Atau jangan mantan lah, kasihan kepada orang yang pernah nyakitin kita. Ya mantan. Enggak sih. Ada teman gitu ya, pernah kayak nyakitin kita, mengkhianati kita. Terus tiba-tiba dia kayak dapat masalah gitu, sakit atau apa. Tiba-tiba kita jadi kasihan sama dia gitu kan. Pas kita lagi kasihan sama dia, kira-kira dosa-dosa atau kesalahan dia tiba-tiba keingat atau lupa? Lupa. Kalau masih keingat itu bukan kasihan. Datang ke rumah sakit, alhamdulillah. Nah ini nih, datang tapi syukur enggak. Dia kayak tiba-tiba lupa aja dengan kesalahan dia. Udahlah aku maafin, aku udah nggak ingat-ingat lagi. Udah kasihan dia sekarang, udah kena apa batunya misalnya. Udah kena kalau bahasa ininya karma. Nah akhirnya kita jadi kasihan lupain dosa. Allah lebih daripada itu kepada kita. Jadi kalau kita ngerasa banyak dosa, terus gara-gara banyak dosa kita nggak meminta kasihannya Allah, kita salah paham sama Allah. Kita tuh kayak ngeremehin Allah berarti. Aduh saya mah banyak dosa, gak enak mau ngomong sama Allah. Berarti kita ngeremehin Allah. Seolah-olah Allah itu kayak gitu banget. Pas kita datang, ya Allah apa? Allah tuh gak gitu. Emang kita yang kayak gitu? Apa lu? Ngapain lu nelfon-nelfon gua? Itu tuh kita. Allah tuh gak begitu kita menghubungi Allah. Kalau bahasa kita nelfon, japri. Kalau kita lagi sebelah sama orang, dia japri kita, sengaja nggak kita retreat sampai berminggu-minggu. Contreng abu aja sudah sebulan. Padahal lastin, online gitu kan. Tapi nggak dibuka-buka tuh WA. Dia tuh udah WA pakai teks, udah pakai apa jungkir balik emoticon. Semua emoticon dikeluarin, udah nggak ada sisa. Dari mulai emoticon senyum, terus please, terus kayak ketawa tapi kelihatan giginya, terus air mata menggenang di sini, sampai berderai-derai, nggak dibaca juga. Itu kita. Kalau Allah nggak kayak gitu, Allah langsung kasihan. Kalau kita aja bisa ke orang yang pernah salah sama kita, tiba-tiba kita kasihan gara-gara ngelihat dia sekarang kayak sedih banget kondisinya, apalagi Allah. Begitu kita ada masalah, kita tahu nih kita banyak dosa, tapi kita ada masalah, terus mau lari kemana lagi kalau bukan ke Allah? Siapa lagi yang tempat mengadu kita selain Allah? Datang aja, wudu, Allahu Akbar. Kita datang sebagai pendosa. Ya Allah, saya memang banyak dosa, tapi sekarang saya lagi ada masalah. Kasihan dong ya Allah sama saya. Allah kasihan. Gak ada. Siapa sih itu yang lagi sholat? Gue gak kenal. Enggak. Itu makin kita. Allah itu maha pengasih. Makanya saya lagi mencoba kita mengimajinasikan Allah itu gak seperti makhluk yang kayak ngungkit-ngungkit padahal udah minta maaf, yang kayak pamrih padahal dia nggak ngapa-ngapain, yang apalagi yang masih disimpan tuh capturean yang tersinggung dulu di capture, disimpan, nggak akan dilupain supaya kalau udah lupa nanti bisa lihat lagi, jadi ingat lagi.
Semuanya didokumentasikan dengan baik karena dia memelihara sakit hatinya. Allah tuh nggak gitu. Allah ketika kita berbuat dosa aja, hari kita berbuat dosa, hari itu Allah kasihan dulu sebelum marah. Kenapa? Karena kasihannya Allah lebih dulu daripada marahnya Allah. Allah marah. Allah punya sifat marah. Tapi kasihannya Allah lebih dulu daripada marah. Allah kasihan itu bisa bertahun-tahun sebelum Allah marah. Sampai Fir'aun aja Allah kasihan dulu sama dia sebelum Allah marah. Yang kita kenal dari adegan Fir'aun kan laut terbelah ya, yang kemudian dia masuk ke dalamnya dan tenggelam. Padahal sebelum adegan laut terbelah ada adegan yang lebih keren loh. Adegan apa? Adegan Allah mengutus Musa jauh-jauh dari Madian untuk menyadarkan Fir'aun. Kenapa? Karena Allah kasihan sama Fir'aun. Kalau Allah marah mungkin gak perlu pakai Musa, udah aja tenggelamin. Kenapa Allah sampai ada ayat idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia itu udah melampaui batas. Dakwahi dia. Fakul hal laka ila anta zakka, bilang ke dia, mau enggak kamu berubah? Mau enggak kamu membersihkan diri dengan bertaubat? Nanti kalau kamu Musa ketemu Fir'aun, tapi jangan marah-marah ya Musa, ngomongnya pelan-pelan. Wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah untuk Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. Kenapa Allah ke Fir'aun aja masih kasihan dengan cara mengutus Musa biar dia sadar, biar dia insaf, biar dia balik ke Allah. Terus Musanya di briefing sama Allah supaya ngomongnya pelan-pelan, jangan marah-marah. Karena Musa ini kan seorang nabi yang gagah, yang kuat, yang beliau itu to the point. Beda sama Harun. Harun itu diplomatis, Musa to the point. Dua orang ini saling mengutuhkan, saling mensupport. Kalau Harun ngomongnya pelan-pelan, kalau Musa langsung mau nggak? Kalau nggak beresin. Itu Musa. Sehingga Allah bilang qula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau kalian ketemu sama dia, ngomong pelan-pelan ya Musa. Baik ya Allah, kata Musa. Wahai Fir'aun, Musa ngomong. Gak biasa-biasanya gitu Musa. Wahai Fir'aun, saya utusan Allah. Fir'aun sombong. Musa, kan kamu pelarian, ngapain kamu balik lagi? Wahai Fir'aun, kita gak usah bahas bab itu, kita lagi ngomongin yang lain gitu. Kata Fir'aun, ya udah coba kamu mau ngomong apa? Disampaikan satu persatu. Kalau kita baca di surat Thaha dan Al-Qasas, cerita Nabi Musa ngobrol sama Fir'aun, itu tuh gak kayak Nabi Musa aslinya. Maksudnya Nabi Musa itu kan keras, kayak Umar kan. Kalau Harun tuh kayak Abu Bakar. Jadi dua orang ini Umar dan Abu Bakar sosoknya. Musa itu kayak Umar, atau lebih tepatnya Umar kayak Musa. Karena Nabi Musa yang lebih utama kan. Umar itu kayak Musa, jadi keras gitu. Kalau Harun, Abu Bakar kayak Harun, lembut. Nah tiba-tiba di dalam air itu Musa jadi lembut ngomongnya. Tahu kenapa Musa ngomong lembut? Karena itu perintah Allah, layyinan, bicaralah yang lemah lembut wahai Musa. Kenapa Allah sampai segitunya kepada Fir'aun? Karena Allah lebih duluan kasihan sebelum marah. Sampai Fir'aun aja dikasihani sama Allah. Padahal kasus pembunuhan massalnya Fir'aun itu udah banyak banget. Yang dibunuh juga bukan prajurit, bukan orang dewasa. Yang dibunuh itu bayi. Bayi baru lahir langsung dibunuh sama Fir'aun. Jumlahnya udah ribuan. Tapi Allah masih kasihan sama dia dan berharap dia bertaubat. Sehingga kalau Fir'aun aja Allah kasihani sebelum Allah marah, apalagi kita yang insya Allah gak bisa dibandingkan dengan Fir'aun dosanya. So, kenapa kita merasa putus asa meminta belas kasihan Allah ketika kita punya masalah? Emangnya kita pikir ketika kita lagi terpuruk Allah gak kasihan sama kita? Ketika kita gak direstuin Allah gak kasihan sama kita? Ketika kita udah tunangan terus tiba-tiba dibatalin tanpa alasan, Allah nentuin tanggal, nentuin gaun pengantin, udah apa segala macam, udah prepare, keluarga besar udah pada tahu, tiba-tiba satu hari sebelumnya putus. Allah gak kasihan sama kita? Tiba-tiba lagi mau akan gak jadi gara-gara penghulunya mantan. Allah gak kasihan sama kita? Ada Ustaz cerita kayak gitu? Ya siapa tahu ada. Walaupun belum pernah dengar. Bisa jadi bukan penghulunya sih yang mantan, yang lebih seringnya itu saksi mantan. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Saksi? Enggak. Kenapa? Ya enggak aja, masa nanya sih? Saksinya jutek banget sih jadi saksi. Udah ulang kata penghulu. Ulang lagi. Saya terima, udah 10 kali saksi. Kata saya enggak. Ini kamu punya apa sih? Harusnya dia sama aku. Aduh, kacau ini adegan pernikahan kalau kayak gini.
Allah kasihan nggak? Kasihan. Kita aja yang nonton acara yang viral kayak gitu di YouTube atau di Instagram aja kasihan ya. Jangankan itu, ngelihat di Instagram viral mantan datang terus nyanyi lagu apa gitu di acara pengantinannya, itu aduh kasihan banget sih. Siapa yang kasihan? Pengantinnya dirusak sama si mantan. Ngapain juga dia datang-datang? Udah nggak usah datang, ucapin aja lewat WA atau teks lah. Kalau mau datang pakai cadar. Kalau cowok ya udah pakai masker. Kalau dia mau buka muka juga, ya udah datang santai aja kali, nggak usah lebay, nggak usah ngapain. Datang-datang ngancurin panggung. Nah, ini nih, kasihan orang yang punya hajat. Orang lagi bahagia, kita ngerusak dengan lagu-lagu mellow. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Wah, bahaya banget nih. Nah, Allah lebih kasihan daripada kita. Semua adegan-adegan yang pantas dikasihani yang pernah kita tahu dalam konteks kehidupan modern kita nih, Allah lebih daripada itu. Sehingga jangan berpikir kalau kita lagi ada masalah, Allah tuh kayak cuek, gak peduli, gak ada empatinya, gak ada care-nya. Enggak, Allah tuh Rahman, care banget, empati banget, lebih empati daripada kita, pengertian banget, kasihan banget. Belum lagi nama-nama yang lain nanti, ada Ar-Rauf, Ar-Rahman aja digandeng dengan Ar-Rahim. Enggak cuma kasihan tapi gak bisa ngapa-ngapain, itu Ar-Rahman doang tuh. Kasihan, aku sih kasihan tapi ngapain, gimana ya? Nah itu Ar-Rahman. Tapi ayatnya seringnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Apa maksudnya? Allah tuh gak cukup cuman kasihan, tapi Allah ngasih. Rahim artinya memberi. Rahman kasihan. Berarti Rahman dan Rahim setelah kasihan ngasih. Ngasih apa? Solusi, jalan keluar, pertolongan, kejutan. Jadi kalau udah kayak gitu, ngapain kita malah berkecil hati ketika kita dalam keadaan lemah? Emangnya kita sendiri nggak ada yang lihat? Emangnya kita sendiri nggak ada yang peduli? Emangnya kita sendiri nggak ada yang kasihan sama kita? Allah yang maha kasihan atau pengasih kepada kita. Ini konteks Ar-Rahman disatuin dengan judul yang lain nggak direstui. Itu kayak tragedi gitu ya. Ada tragedi, ada solusi. Tragedinya bukan hanya soal masalah cinta-cintaan yang direstuin atau ditolak. Nanti ada tragedi-tragedi lain dalam kehidupan kita. Karena musibah itu kan macam-macam kan. Ada musibah fisik, ada musibah harta, ada musibah perasaan. Nah yang kita bahas tadi masuknya musibah perasaan. Kalau bahasa Al-Quran itu zulzilu, diguncang. Masadhumul ba'sa'i wad-dharra mereka diuji dengan ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan. Ujian fisik namanya ba'sa, ujian harta namanya dharra, ujian perasaan namanya zulzilu, diguncang, diobok-obok gitu perasaannya. Nah mungkin dari sisi zulzilu perasaan, salah satu contoh yang paling tragis tuh yang tadi. Dekatnya sama kita, jadiannya sama yang lain. Itu paling tragis lah. Dan dramatis. Dan melankolis. Pokoknya berat lah itu mah. Tapi masih ada ujian harta, ujian fisik. Ujian fisik apa? Ujian fisik paling ringan, lelah. Pernah ngerasa capek tapi gak ada hasil? Pernah ngerasa udah habis-habisan berjuang untuk keluarga tapi mereka gak menghargai kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri? Masak seharian, coba aja kasih cowok sekali aja goreng ikan, itu lebih berat daripada dia bangun satu rumah. Cowok itu suruh goreng ikan itu pakai galah. Dan itulah the power of perempuan ya, cewek ya. Kita goreng ikan tuh heboh banget kan. Wih, semua jurus silat dikeluarin goreng ikan teh. Cuma satu ikan doang pakai jurus silat, ikannya ikan teri. Tapi jurusnya semua sampai sabuk hitam gara-gara goreng ikan. Cewek biasa aja, lama kita gorengnya nggak masuk-masukin karena minyak yang panas, makin panas kan makin nyiprat-nyiprat tuh. Datang cewek tanpa perisai, kita kan perisai ininya tutup panci jadi perisai kan, kayak Zoro. Tapi cewek dengan sederhananya dia datang dan dia udah siap kecipratan di tangannya, di jarinya, di tangannya, bahkan kadang-kadang di bagian mukanya, lehernya. Dia siap untuk apa?
untuk pas kita datang dihidangkan ikan goreng yang sudah hangus itu kepada kita. Hangus bukan karena cewek, karena kita duluan yang ngerjain. Coba dari awal buat sama cewek udah pas tuh. Tapi berhubung ada dua tangan yang pertama nggak jelas. Tangannya sih kekal, tapi takut minyak. Tangan kedua lembut, tapi dia berkorban. Nah udah habis-habisan gitu, nyiapin segala macam rumah. Di rumah yang pertama bangun istri, terus yang masak istri. Kemudian nyiapin untuk anak-anak pagi-pagi, yang cowoknya nyiapin kopi doang buat sendiri. Itu juga kalau dia rajin. Kalau enggak disiapin juga sama istrinya. Dia ngopi nunggu jam dia kerja itu jam 7 baru keluar. Kalau cewek jam kerjanya tuh bukan jam 7, jam 4. Sampai jam 10, jam 11 malam. Kita jam 7 sampai jam 4. Udah gitu pulang santai di rumah, seolah-olah bagian saya udah selesai di kantor. Di rumah mah sekarang saya tinggal istirahat. Si mama yang nyiapin semuanya. Udah habis-habisan gitu, capek fisik kita, berkorban dengan segala macam. Ternyata pengorbanan kita itu nggak dianggap sama yang sebelah sini. Kenapa? Karena mereka kurang berperasaan. Cowok itu logikanya 9, perasaannya 1. Cewek perasaannya 9, logikanya 1. Makanya cowok sering bilang, salah saya apa? Karena nggak punya perasaan. Makanya dia bilang salah saya apa? Dia nggak tahu salahnya karena nggak masuk di logika dia. Padahal nggak semua kesalahan itu harus logis. Kadang-kadang nggak logis tapi salah. Kenapa? Main perasaan. Menurut kita emang ada yang salah dengan sikap saya? Nggak salah sih secara logika, tapi secara perasaan itu menyinggung. Jadi tetap aja kayak kita diuji dengan fisik. Lelah itu paling ringan tuh ujian fisik. Dinaikin levelnya. Nanti ujian lebih berat lagi mungkin sakit. Kayak Nabi Ayub, salah satu ikonnya. Lebih berat lagi nanti diuji dengan siksaan fisik. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai kayak gitu. Sebagian umat Islam merasakan di Rohingya, di Suriah, di Palestina, di Yaman kelaparan tuh sampai malnutrisi di Yaman itu kan tinggi banget ya. Sampai anak-anak kecil tuh ukuran badannya yang harusnya umurnya 5 tahun kayak anak baru lahir. Itu kasihan banget kondisi mereka. Kalau teman-teman mau berkurban, berkurbanlah untuk mereka juga selain di Indonesia. Jadi 2 kurbannya. Satu di Indonesia, satu lagi pilih Yaman kah, Rohingya kah, Suriah atau Palestina. Biar kita nggak ada feeling guilty gitu. Ada saudara kita yang lagi susah, kita ikut berempati. Dan kata Nabi apa? Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Kasihanilah, sayangilah, bisa dua-duanya nih, karena irham itu bisa rahman, bisa rahim. Kasihanilah dan sayangilah yang di bumi, maka engkau akan disayangi dan dikasihani oleh yang di langit, maksudnya Allah. Jadi biar kita dikasihani sama Allah, harus gampang kasihan sama orang lain. Orang lain yang paling dekat dengan kita untuk kita kasihani, keluarga kita, ibu kita. Kalau kita sama ibu aja nggak ada kasihan-kasihannya, gimana kita berharap Allah ngasihanin kita pas kita lagi ada masalah? Ibu aja nggak kita kasihani, ayah aja nggak kita kasihani, pasangan halal aja nggak kita kasihani, anak aja nggak kita kasihani, sahabat geng kita di grup aja nggak kita kasihani, apalagi orang lain. Nah, gimana Allah akan kasihan sama kita? Jadi ternyata Allah bukan cuma Ar-Rahman, tapi juga Ar-Rahim. Selain kasihan, ngasih. Kasihan dia, ya udah kasih. Kasihan dia, ya udah ijabah. Kasihan dia, ya udah tolong. Kasihan dia, kasih solusi. Kasihan dia, kasih kejutan. Karena Allah Rahman dan Rahim. Maka kenapa kita berputus asa? Falimal ya'as. Kenapa kita berputus asa? La tayasu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat. Rahmat di sini 2. Rahmat itu bisa Rahman, bisa Rahim. Rahmat itu bisa Rahman, bisa Rahim, pengasih dan penyayang. Kenapa kalian berputus asa dari rahmat Allah? Maksudnya dari sifat kasihan dan pemberinya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini modal kalau kita punya masalah. Dan poinnya di dalam judul gak direstui, poinnya itu bukan kasusnya, tapi poinnya apa? Coba tebak. Judulnya gak direstui, poinnya apa?
Poinnya adalah kalau apa yang kita alami di luar ekspektasi kita, terus mau gimana? Kalau apa yang kita harapkan nggak terjadi, terus mau gimana? Itu tuh poinnya. Cuman ambil kasusnya nggak di-rest tuh. Saya akan mencoba mengambil kasus tuh yang apa? Sedekat mungkin dengan realitas anak muda. Tapi judul-judul itu, bahasa-bahasa saya dalam how to say dakwah saya, itu bukan kasusnya yang jadi inti. Tapi filosofi dari kasus itu yang jadi inti. Kayak tadi masalah nggak direstui. Wah, nggak penting banget nih temanya. Padahal bukan lagi ngomongin masalah jodoh doang. Tapi yang mau diomongin gimana kalau apa yang terjadi itu di luar dugaan kita. Apa yang mau kita lakuin? Gimana kalau yang kita harapin nggak terwujud? Gimana kalau doa kita belum diijabah? Gimana kalau yang terjadi itu di sebaliknya yang kita pengenin, nggak sesuai ekspektasi? Gimana kalau kita kaget dengan sesuatu yang nggak pernah terduga? Itu inti dari nggak direstui, bukan dalam kasus jodoh doang. Karena emang saya senang ngambil adegan-adegan sebagai judul supaya itu lebih greget aja. Ini buat yang belum paham cara Hana Taki berdakwah. How to say-nya yang berubah, tapi kontennya sama. How to say-nya kenapa berubah Ustaz? Biar angle-nya lebih dekat dengan realitas anak muda. Pakai analogi-analogi sosial media. Tapi intinya sama aja. Bahkan dengan analogi itu saya berpikir dan saya yakin akan lebih mudah memahami kerumitan dalam teori-teori agama. Disederhanakan, tapi intinya sama. Gimana? Kalau ada sesuatu yang di luar dugaan kita terjadi, nggak nyangka gitu, dan kita kagetnya itu bukan kaget fisik, kaget hati. Kaget fisik kan paling latah ya, nyebut kodok, nyebut ayam, nyebut apalah. Kalau yang soalnya astagfirullah kan gitu kan, latah. Kalau kaget hati, sampai copot jantungnya, sampai kayak nggak berasa, jadi tiba-tiba baal. Di jantung saya nggak ada rasa. Berarti udah nggak ada rasa apa-apa lagi saking baalnya gitu kan ya. Itu gimana tuh caranya? Nah, kalau kita mengalami yang kayak gitu, coba kita renungkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Ini nih harus jadi life hacks kita. Karena Al-Quran itu semua ayatnya life hacks. Life hacks itu apa? Quote of the day. Mungkin bahasa lebih santainya life hacks. Surat Al-Baqarah itu surat keberapa? Keempat. Ayat 216. Yang kita mau jadiin life hacks itu bukan satu ayat. Karena kalau satu ayat di awal itu lagi membahas tentang di awal ayat itu lagi ngebahas tentang perang ya. Kutiba alaikumul kalian diwajibkan berperang. Bukan itunya yang mau dibahas, tapi kalimat berikutnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kalimat intinya, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Itu pelajaran akidahnya. Kasusnya apa? Bisa jadi kalian membenci sesuatu, nggak mau banget, nggak rela banget, nggak nerima banget, nggak nyangka banget. Padahal yang nggak kalian sangka, nggak kalian terima, nggak kalian relain, itulah yang terbaik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian pengen banget, ngebet banget, harus itu pokoknya, nggak mau yang lain segala macam. Padahal itu buruk untuk kalian. Itu kasusnya. Pelajaran akidahnya, Allah lebih tahu, kalian tidak tahu. Itu pelajaran akidahnya. Dan itu udah jadi realitas paling sering kita hadapin dalam hidup kita, teman-teman. Pernah ngerasain kayak gini? Gak suka dengan satu hal, ternyata satu saat kelak baru sadar itulah yang membawa kita kepada kebaikan.
Pengen banget dengan sesuatu, pas dikasih ternyata justru disesali. Karena Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah? Atau pernah dengar cerita orang kayak gitu? Saya dengar dari Ustadz Lukman sendiri. Mungkin teman-teman udah dengar berapa kali dari Ustadz Lukman sebagai legendnya Pontianak ya. Cerita siapa dulu? Ada bapak-bapak yang anaknya jatuh tangga terus ya. Pak siapa? Pak Budiman ya. Anaknya jatuh dari tangga, kebentur kepalanya, masuk ICU, terus nggak sadar. Begitu sadar akhirnya bisa ngomong. Ternyata selama ini anaknya Allah uji nggak bisa bicara. Wa takrahu syai'an, bisa jadi jatuh dari tangga kalian tidak suka. Ada yang suka jatuh dari tangga? Satu-satunya jatuh yang disuka adalah zina. Aduh, berat ya. Apa udahan aja deh? Saya mau pamit aja deh kalau kayak gini. Berat membahas bab ini. Semua jatuh itu sakit, tapi yang paling sakit ya. Apa cerita? Oh, jatuh dari tangga. Bisa jadi adegan anak jatuh dari tangga itu tidak kalian sukai, padahal itu baik untuk kalian. Baiknya di mana? Enggak hari itu, enggak saat itu juga. Enggak mungkin jatuh dari tangga terus langsung alhamdulillah, enggak kan? Karena ini sesuatu yang takrah, kuruhun. Kita enggak suka. Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kok gini? Ya Allah, apalagi ini? Kenapa saya terus? Kenapa kurang apa lagi dari saya? Kan ini pertanyaan-pertanyaan protes ya. Kenapa kita protes? Karena kita takroh, kita kuruhun, kita nggak suka, kita nggak terima dengan kenyataan ini. Dan itu yang terjadi. Tapi kata Allah, khairun lakum. Ternyata itu bisa jadi khair. Makanya ada kata-kata kalau kita lagi nasihatin teman kita, bukan nasihatin lebih tepatnya, menghibur teman kita yang lagi ada masalah, la'allahu khair, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan, mudah-mudahan ada kebaikan. Bahasa orang Indonesianya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Itu bahasa orang Indonesia. Mudah-mudahan ada, pasti ada hikmahnya. Itu versi Indonesia. Kalau versi hadis, la'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Cuman kebaikan itu baru kita sadari, kita rasain, nggak saat itu juga. Semuanya ada proses. Di awal jeda, kaget. Besok awal jeda kaget, bilangnya astagfirullah, innalillah, apalagi gitu kan. Besok alhamdulillah. Itu kenyataan. Dan itu bisa bukan hanya dialami oleh Kak Budiman Ferry, tapi juga banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Cuman yang ini adegannya emang luar biasa menurut saya. Ada yang kayak adegan misalnya gara-gara cerai, maaf walaupun ini berat ya, tapi ada teman saya dia dicerain sama suaminya. Cerai gara-gara mungkin percekcokan rumah tangga lah. Terus mereka masih nyicil rumah. Jadi si cewek ini sama suaminya cerai, sementara mereka selama ini kayak punya tanggungan cicilan rumah. Belum beres tanggungan cicilan rumah udah cerai, dan dia udah nyicil sekian tahun. Udah setengah perjalanan lah. Mungkin kalau 10 tahun udah 5 tahun nyicilnya gitu, 5 atau 6 tahun. Karena ada masalah rumah tangga, suaminya gugat cerai, akhirnya mereka pisah. Suaminya nggak mau nerusin cerai, nggak usah nerusin cerai, nggak mau nerusin cicilan. Aduh, minum dulu. Nggak mau nerusin cicilan karena dianggap itu kan atas nama istrinya di awal. Soalnya pas akad di awal masih saling cinta. Jadi kasih nama aja atas nama mama aja deh. Kan gitu kan ya? Karena masih nyaman nih perasaannya. Begitu cerai, enak aja gue nerusin atas nama lo. Karena udah ribut nih. Suaminya nggak mau nerusin cerai. Istrinya kerjanya nggak cukup untuk nggak mau nerusin cicilan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia istrinya ditinggalin anak-anak, ada 2 anaknya udah sekolah, sehingga dia harus jadi single parent, ngenafkahin anak, kemudian juga kebutuhan dia pribadi, kerjanya juga nggak terlalu besar hasilnya, dia punya tanggungan nyicil, suaminya nggak mau ngerawat anaknya, nggak mau nerusin cicilan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dia terpaksa menjual rumah itu over kredit dengan harga di bawah rata-rata daripada dilelang. Dia jual nih.
Ini terlepas dari masalah hukum cicilan. Saya lagi ngomongin kisah moralnya. Dia jual, dapat, pas dapat itu nggak bisa untuk membeli rumah cash. Mau DP lagi nggak kuat nyicil. Mau cash nggak kuat juga, harganya masih ketinggian. Akhirnya uang itu dia simpan aja nih, ditaruhlah di bank, di deposito syariah gitu. Yang hasilnya sebulan berapa sih? Dia uangnya sekitar 200 juta gitu, ditaruh di deposito syariah, paling sebulan cuma berapa ratus ribu gitu kan, hanya untuk nambahin penghasilan dia. Mulailah dia mulai dari awal lagi nih, anaknya disekolahin sendiri sampai lulus SMA, kemudian dia ngontrak dari satu rumah ke rumah lain, ngontrak aja nih kerjaannya, setiap tahun harus bayar kontrakan, kalau udah nggak kuat bayar kontrakan pindah, dan pindahan itu pasti ribet banget, berlangsung selama 10 tahun. Dia sedih, dia anggap rumah tangga dia gagal, dia anggap semua yang dia alamin itu sesuatu yang buruk, dia anggap seolah-olah dia yang paling prihatin, paling susah hidupnya di muka bumi. Tapi di tahun ke-10 dia hijrah. 9 tahun kayak gitu gak hijrah, survive sendiri tapi nggak melibatkan Allah, survive sendiri tapi nggak mengadu ke Allah gitu, nggak minta Rahman Allah kasihani saya, nggak, survive aja sendiri. Saya nggak bergantung sama cowok, saya bisa sendiri. Akhirnya dia kerja banting tulang. Tahun ke-10 dia hijrah. Dia hijrah, mulai ngaji, mulai belajar Al-Quran lagi dari tahsin, mulai pelan-pelan. Alhamdulillah setahun dia hijrah, setahun dia mulai belajar Al-Quran, setahun mulai ngaji, mulai doa, Allah mulai kasihan sama dia. Tahun ke-10 dia dilamar oleh seorang cowok yang lebih muda dari dia 10 tahun, yang akhlaknya baik, yang tajir. Kenapa yang kedua? Yang pertama akhlaknya lebih baik. Oh ya, tajir. Beda ekspresi. Yang baik akhlaknya, yang tajir bisnisnya, yang romantis orangnya, yang dia lebih muda 10 tahun masih kayak ekspresif banget gitu kan ya, kayak masih udah nikah tapi kayak masih pacaran. Nikah mereka. Setelah nikah dibeliin rumah 3 kali lipat lebih besar daripada yang sebelumnya, atas nama dia, cash, dengan model yang dia banget. Dia pengen farmhouse. Kan cewek banget lah ya. Kalau cowok kan pengennya rustic industrial gitu kan ya. Ini pengennya farmhouse banget, yang bunga-bunga, yang ala-ala British klasik-klasik gitu, yang kayu-kayu. Dia dapat sesuai dengan harapan dia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kenapa 10 tahun Ustaz? Karena setelah tahun ke-10 dia baru melibatkan Allah. Coba pas cerai, ya Allah kasihankan saya, langsung datang tuh cowok. Tapi kan dia belum sukses Ustaz, berarti cowok yang lain. Yang penting yang sukses gitu kan ya. Egois. Intinya adalah canda. Intinya adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, itu berlaku kaidahnya dalam hidup kita. Ini dalam masalah itu. Dalam masalah yang lain, saya punya teman di Padang, namanya, karena ini kebaikan sebut nama, namanya Bang Anton. Orang Padang. Dia di kampungnya dikenal sebagai anak muda paling nakal. Setiap hari duel, setiap hari berantem, setiap hari taruh, sampai disebut sebagai orang yang nggak mungkin jadi orang benar. Di kampungnya itu udah dianggap orang nggak benar aja. Pokoknya kalau udah menyebut nama Anton, pasti yang keluar penjelasan yang negatif. Anton itu ini segala macam. Karena dia nggak benar, karena dia orang di kampungnya berantem terus, akhirnya orang-orang semua bilang kamu masuk polisi aja. Karena kan lebih ke fisik kan, kalau nggak polisi tentara, biar fisik, menyalurkan fisiknya kepada yang lebih benar. Ikut tes polisi, lulus, karena ujiannya fisik di awal, lulus. 50 orang gengnya lulus, masuk ke karantina. Tes kedua tes wawasan. Nah ini masalahnya dia. Di sekolah aja rankingnya terakhir. Kalau ada 50 berarti dia 50. Kalau muridnya ada 29 dia 29. Pokoknya juara 1 dari belakang. Selalu, dan istiqomah gitu. Gak usah nanya siapa ranking 1, pasti dia dari belakang. Akhirnya pas ujian, lebih ke ujian tulis, dia gagal. Dari 50 orang cuman dia yang gagal ujian kedua. 49-nya lagi lulus. Malu, mau pulang kampung,
takut dihakimi sama masyarakat sebagai orang yang gagal. Akhirnya dia merantau ke Bandung, jualan di emperan kaki lima alun-alun Bandung, dipalak preman. Akhirnya gagal lagi, pindah ke Jakarta. Karena dia fisiknya bagus di Jakarta, pertama dia jadi debt collector, gagal jadi pengawal pribadi, bos-bos. Tapi nggak betah, rame sama orang, pindah lagi. Akhirnya dia dagang lagi, dagang sampai setelah dia dagang yang kedua ini, dia sukses pelan-pelan dagang di depan Tanah Abang. Dia jualan yang masih recehan gitu di depan Tanah Abang. Lama-lama sampai bisa beli toko di Tanah Abang. Udah sukses beli toko, sekarang punya pabrik di Bogor, pabrik tekstil. Punya berapa toko di Tanah Abang. Penghasilan bulannya 1,5 miliar. Profitnya 30%. Berarti 500 juta profit bersih setiap bulan. Pulang ke kampungnya. Kenapa pulang ke kampung? Karena mau mengumrohkan guru ngajinya di musola kampung. Dia adalah orang yang paling nakal di kampung, tapi yang pertama haji di dalam orang di kampungnya itu. Orang pertama haji. Sekarang panggilnya Pak Haji, Bang Haji. Oh Bang Haji, ya, semuanya udah jadi saudara kan kalau udah kayak gitu kan ya. Bang Haji kemana? Bang Haji ya, semuanya nyapa. Cewek-cewek di Bang Haji. Sekarang udah beda nih. Yang dulu tuh kamu, sekarang Bang Haji, Bang Haji. Nah pada gitu semua. Nah pulang nih ke kampungnya, reuni sama teman-temannya yang tadinya di Akpol. Nah pas ketemu sama temennya udah jadi Kapolsek. Salah satu temennya udah jadi Kapolsek. Reunian, ngobrol kan karena sesama teman nggak manggil Pak Komandan kan, ngobrolnya manggil teman aja gitu. Terus Kapolsek nanya, Tan kamu gimana sekarang? Alhamdulillah aku sekarang di Jakarta. Wah udah sukses saya, udah jadi pengusaha. Ya pelan-pelan kata dia. Udah punya apa? Segala macam ceritain. Kamu hebat ya karirnya udah jadi Kapolsek. Ya terus Bang Antonnya nanya, teman-teman kita yang di Akpol bareng dulu kemana? Diam aja Kapolsek ya. Emang kenapa? Kamu belum dengar cerita mereka? Belum. Ada apa? Dulu kita ditugaskan di Brimob di Aceh. Terus kita nginep di asrama Brimob. Tahun 2004 terjadi tsunami dan asrama Brimob itu habis. Sehingga 40-an orang temannya itu meninggal dalam musibah tsunami. Dia baru bilang, Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Dulu dia nggak lulus di akademi kepolisian, kok malah dia bersyukur? Gara-gara dia nggak lulus, bukan berarti yang lulus itu gagal ya, atau tidak baik. Masing-masing orang punya garis takdirnya. Mungkin Allah pengen membuat mereka lebih duluan masuk surga dengan wafat dalam musibah tsunami. Dan kita nggak menjudge siapapun. Cuman dalam kasus Bang Anton, dia bersyukur. Gara-gara nggak lulus, akhirnya dia merantau. Dia ditempa dalam kehidupan yang lebih berat daripada di kampungnya. Di kampungnya paling dia tarung sama anak-anak kampung. Di sana lebih dahsyat tuh, mafia, gangster, preman di kota-kota besar, sehingga dia jadi kayak culun gitu di antara mereka gitu kan ya. Mulai tough, akhirnya survive jadi pengusaha sukses. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, jangan langsung berputus asa ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang di luar dugaan kita. Allah itu bekerja dalam misteri. Kok gitu bahasanya Ustaz? Karena bahasa surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu sibuk. Artinya Allah membuat settingan kehidupan hamba-hambanya, mengurus takdir, mengurus kehidupan, memelihara. Allah tuh sibuk. Terus kayak gimana kesibukan Allah? Kesibukan Allah itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah itu memberikan rezeki yang tak terduga-duga, memberikan jalan yang tak terduga-duga, memberikan solusi yang tak terduga-duga. Ini namanya misteri. Allah bekerja dalam banyak misteri yang tidak terduga oleh kita. Sehingga kalau misalnya kita langsung berputus asa, kita tuh rugi. Karena kita nggak menunggu sampai Allah tuntas proyeknya, sampai Allah tuntas kerjaannya. Kalau tuntas tuh akhirnya pasti khair. Sebagaimana kita sabar dan berprasangka baik kepada Allah.
Tapi karena di awal kita langsung putus asa, udah gak bener nih. Ya udah deh, gua mah. Ada kan orang yang ketika dia baru hijrah dikasih musibah. Baru hijrah musibahnya macam-macam. Bisa dia kehilangan temennya, bisa dia kehilangan kerjaannya, gara-gara berhijab kontraknya dibatalin, gara-gara dia ninggalin yang haram akhirnya dia kerjanya gak jelas, gara-gara dia apalagi berhijrah terus dia ribut dengan pasangannya, cerai segala macam. Lalu ketika dia dikasih kejutan ini di awal ya, ketika dia dikasih adegan yang gak terduga di awal, dia putus asa. Kalau dia gak putus asa, mungkin sebentar lagi dia akan melihat kejutan yang keren banget dari Allah. Tapi berhubung dia udah putus asa, hilang semua apa yang Allah udah janjikan. La tayasu, la taqnatu. Jangan berputus asa. Kenapa? Satu, Allah itu Rahman, kasihan sama kita sebetulnya. Kalau kasihan kok dikasih ujian kayak gini, Ustadz, ujian ini sebetulnya bukan ujian, ini tuh madrasah. Adegan-adegan yang gak nyaman dalam hidup kita, musibah dan ujian itu tuh bukan negatif, itu tuh madrasah, tarbiyah kalau lebih bahasa lebih tepatnya. Itu tarbiyah buat kita. Apanya yang kita ditarbiyah sama Allah? Kita sedang ditarbiyah sabar. Mana mungkin kita belajar sabar dengan cuman teori. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira bagi orang yang sabar. Belum tentu tuh jadi sabar. Pelajaran sabar yang paling hakiki, yang paling konkret itu adalah ujian hidup. Baik dari manusia ataupun dari peristiwa. Kalau dari manusia kita jalan. Ujian sabarnya apa? Ujian sabarnya orang yang di jalan yang gak tahan lalu lintas, yang mungkin nyalipnya sen kanan tapi belok kiri. Ini kan ujian sabar dan berarti dia guru sabar. Disitulah kita belajar. Jadi Allah kalau ngasih kita ujian, bisa jadi kita nggak direstuin, bisa jadi kita di PHP-in, bisa jadi kita diharkosin, ya. Kalau semua ini kita pernah alamin, berarti Allah sedang mentarbiyah sabar kita, mentarbiyah kepekaan kita biar kita nggak kayak gitu juga ke orang lain, mentarbiyah kedewasaan kita biar kita nggak gampang panik dan lebay, mentarbiyah apalagi kebijaksanaan kita biar kita bisa mengambil hikmah. Tapi setelah proses tarbiyah ini berjalan, nanti Allah akan menutup adegan ini dengan sebuah kejutan yang menggembirakan. Khairul lakum. Ini modal buat kita. Saya yakin semua kita pernah ngalamin atau mungkin sebagian kita sedang ngalamin. Kalau sebagian kita sedang ngalamin ini, coba sesekali dia renungkan ayat tadi, kemudian renungannya ditambah dengan apa yang sudah saya jelasin dari sejam setengah tadi. Oh ya, coba masukkan itu ke dalam jiwa kita, kemudian kita coba jadikan sebagai sebuah belief. Saya percaya ini ada kejutan dari Allah. Ya udah saya jalanin dulu dengan berbaik sangka. Gak putus asa, berharap. Saya percaya Allah tuh kasihan sama saya. Saya percaya Allah pasti mau ngasih kejutan buat saya. Saya percaya pasti ada jalan keluar. Saya percaya pasti ada kebaikan di balik ini. Coba internalisasi semua itu dalam wawasan yang tadi saya sampaikan ke dalam hati kita. Sambil diam. Di mana diamnya? Sambil zikir di sepertiga malam. Sambil zikir dalam kesendirian. Ketika kita sedang ngalamin masalah kayak gini, kita diam, kita renungkan. Lama-lama, bismillah, saya akan bertahan. Bisa kayak gitu. Tapi kalau belum apa-apa udah panik, apalagi ya Allah. Nah, langsung coret, gagal gitu ya. Jadi jangan kayak gitu. Apalagi doanya bukan gini lagi, udah gini. Jadi Allah mau buat masalah sama saya. Oke, kita hitung-hitungan sekarang ya Allah. Allah digituin, manusia aja digituin gak ada ruginya, apalagi Allah. Percaya deh. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu iseng sama kita. Jangan pernah berpikir Allah itu gak empati sama kita. Jangan pernah berpikir Allah itu gak peduli, gak care sama kita. Jangan pernah berpikir apa yang udah hilang dari kehidupan kita itu paling berharga dalam dunia. Enggak. Ada yang lebih berharga. Orang kaya tapi ada yang lebih kaya. Ada yang mahal, ada yang lebih mahal. Kan kayak gitu terus kan. Semuanya relatif kan. Kadang-kadang kita ketemu orang kaya banget, besok ketemu ternyata dia biasa aja, ada yang lebih kaya. Ya kan ya?
Ada yang cantik banget, besok ketemu, oh ternyata lebih cantik. Ternyata ini jadi biasa aja. Ada yang baik, ternyata besok lebih baik. Ada yang tajir, ternyata lebih tajir. Ada yang romantis, ternyata ada lebih romantis. Itulah sifat dari dunia. Jangan berpikir bahwa sesuatu yang udah pergi dari kita itu udah segalanya, yang nggak ada tandingannya. Cuma Rasulullah yang segalanya dari sisi manusia, yang ideal, yang sempurna, yang baik, yang apa. Cuma Rasulullah, yang lain enggak. Pasti ada kurang dan di kelebihan itu ada di orang lain. Sehingga jangan langsung kita sedih sampai berputus asa. Saya paham, saya ngerti banget rasanya kalau misalnya pas kita lagi digituin, kesannya dunia ini saya udah nggak kepikiran lagi mau nikah, Ustaz. Kenapa? Udah kapok. Gitu kan ya? Saya udah nggak kepikiran lagi mau nikah, Ustaz. Kenapa? Udah capek ditolak. Saya udah nggak kepikiran lagi mau nikah, Ustaz. Kenapa? Udah capek di kosin, harapan kosong. Saya udah capek di PHP-in. Saya udah capek dibohongin. Nah, berarti kita berputus asa. Emang nggak ada orang baik di muka bumi? Ada, Ustaz, tapi sedikit. Kata siapa orang baik itu sedikit? Berarti kita berburuk sangka kepada banyak orang. Orang baik itu banyak, cuman nggak kelihatan. Banyak, cuman belum ditemuin aja sama kita yang cocok dengan kita. Sehingga bersabar. Tadi ada cewek yang 10 tahun sabar, tapi di tahun ke-10 dia libatkan Allah, langsung Allah ganti kehidupannya, dan itu nyata. Sehingga sekarang dia bilang, ternyata ini yang terbaik untuk saya. Saya nggak bersyukur karena dulu pernah bercerai, enggak. Saya nggak bersyukur, saya nggak merasa bangga, saya nggak merasa nyesel, biasa aja. Tapi saya anggap ini sebagai takdir dan rahasia Allah yang akhirnya ternyata adalah happy ending. Akhirnya adalah khair. Kata kuncinya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Dan kita nyebutnya dengan kata-kata apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam itu Allah lebih tahu dan saya nggak tahu. Jangan bilang Allahu a'lam tapi protes. Allahu a'lam sih, tapi nah ini bukan Allahu a'lam. Kalau Allah alam udah, kita nggak usah protes. Ya udah, Allah lebih tahu, udah ikut aja kayak gitu. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.